Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruby Abdullah. Sekarang saya posisinya di Jogja dan bekerja di sebuah startup AI di Yogyakarta yang bernama Idea Robotics. Oke, kita lanjut saja masuk ke tutorial course yang pertama, yaitu PyTorch plus Lightning tutorial level 1 bahasa Indonesia yang akan di-cover oleh saya. Oke, sekarang kita pertama kali buka Google Colab. Oke, biasanya kan kalau kamu buka Google Colab kan ini yang pertama kali kalian lihat ya. Nah, terus kalian masuk, coba klik GitHub, terus masukkan namanya Ruby Talib 33, ini akun GitHub saya. Terus pilih repository Sekolah AI Indonesia. Di sini ada banyak repository, tapi pilih Sekolah AI Indonesia. Terus di sini sudah ada IPNB 1.1 PyTorch Useful Function. Mari kita buka. Oke. Jadi ini adalah yang akan kita pelajari pada hari ini, insya Allah pada video ini lebih tepatnya. Yaitu yang pertama adalah torch to tensor, terus kemudian adalah torch math operation, kemudian torch tensor graph, terus yang terakhir adalah torch documentation. Oke, sebelum itu aku akan menjelaskan PyTorch dulu ya, library PyTorch. Library PyTorch itu sebetulnya library yang digunakan untuk framework, lebih tepatnya framework sih. Framework, kita sih menyebut framework atau library, digunakan untuk membangun sebuah arsitektur neural network atau bisa disebut dengan jaringan saraf tiruan. Bebas kalian nyebutnya apa, kalau lebih suka nyebutnya neural network. Terus dari juga selain itu juga PyTorch ini menyediakan untuk komputasi menggunakan GPU dan komputasi yang teroptimasi dengan C++ nanti menggunakan torch.jit dan kawan-kawan lah pokoknya. Intinya PyTorch ini sangat bermanfaat sekali untuk membangun model arsitektur sih terutama. Dan dia juga sudah banyak function-function yang seperti NumPy kayak math operation, statistic operation, bla bla bla, macam-macam lah pokoknya. Oke, langsung aja kita jalanin dulu yang pertama import torch. Kita pengen tahu dulu versi dari PyTorch-nya adalah tetap jalankan. Oke, ini masih menghubungkan. Oke, mari kita lihat. Ada background. Oke. Kita lihat sendiri di sini berjalan PyTorch versi 1.10 dengan CUDA 11.1. Terus kemudian di sini kita membuat tensor. Tensor itu apa? Tensor itu seperti kayak NumPy dengan ND array lah. Jadi kayak contoh gini ya. Kan aku jelasin dulu. Tensor itu adalah sebuah tipe data yang memungkinkan kamu untuk melakukan operasi-operasi. Sebenarnya tensor itu bisa dalam bentuk ND array dan juga bisa dalam bentuk seperti ini kayak single value doang. Tapi mostly digunakan untuk ND array, entah itu 1,1 ini sebetulnya sama aja kayak ND array tapi dengan size 0,0. Jadi kayak ditulisnya begini size-nya. Kayak contoh nih, kita membuat ND array 1, 2, 3 dengan ukuran 2 kali 3. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini kalau kita tensor itu kurang lebih seperti inilah. Intinya dia ND array multidimensional array, tapi dia bisa berbagai macam bentuk. Kayak ini kalau single value berarti dia array dengan shape 0,0.
Kenapa kok nggak 1,1? Ya, sebenarnya ini bukan 0,0 deh, tapi 1,1. Mungkin nanti kalian bisa cari tahu sendiri lah. Bisa aja aku salah. Tapi kayaknya lebih tepat 1,1 sih daripada 0,0. 1,1, oke. Sorry. Saya salah ngomong. Kayak yang ini kita coba torso tensor, print A dot type, A dot shape. Kasih enter. Oh, ini ke print ya. Oke. Oke. Ya, sama like that lah. Nah, terus ini kita juga bisa, ini bentuknya tos.int64 karena ini aku masukinnya satu ya. Oke, lanjut aja biar gak kelamaan. Terus B sama dengan tos.tensor 7,5. Mari kita deklarasikan untuk sebuah tensor 1 kali 1 7,5. Terus kita enter. Ini tabnya tos.float 32. Terus shape-nya 1,1 tapi dikosongin sama aja. Terus ini value-nya 7,5. You can specify the type of tensor by using this parameter di type inside the declaration. Kamu juga bisa menspesifikasikan untuk tensornya menggunakan parameter di type ketika mendeklarasikan tensor menggunakan PyTorch. Tensor 16, di type torch.float 16, terus kita print si type-nya sudah jadi float 16. Apa bedanya float 16 sama float 32 buat teman-teman yang nggak tahu? Float 32 itu mungkin kurang lebih kayak gini ya. Float 16 itu jadi kayak angkanya itu disimpan dalam 16 bit data ya. Beda kalau sama float 32. Kalau float 32 itu disimpan di 32 bit data. Dari segi memori jauh lebih efisien float 16, tapi kalau dari segi apa namanya? Bukan akurasi sih. Namanya apa ya? Dari segi toleransi errornya atau toleransi nilainya lebih kecil yang float 32. Aku lupa nama pasnya. Nanti mungkin bisa dicari di Google. Terus you can pass list and tuple to tensor. Jadi kamu bisa masukin list atau tuple bebas. Kamu tapi nggak bisa masukin dictionary, string nggak bisa karena tensor hanya untuk number only. Dia nggak punya tools.str. Aku sudah pernah nyoba soalnya. Error. Jadi kita membuat D. D ini ini tak tambahi d.shape. Ini juga tak tambahi f.shape. Buat teman-teman tahu shape-nya berapa. Oke, nah, sip. Yang ini 2 kali 3, yang ini 1 kali 2 atau 2 aja atau 2 ya. Enggak apa sih sama aja. Tapi sebenarnya maksudnya 1 kali 2. Tensor 7,3 123 torch.in. Nah, di sini untuk yang selanjutnya adalah tensor N6P. Kamu bisa mengconvert 6P ke tensor, begitupun juga dari tensor PyTorch ya ke 6P. Kalau dari 6P ke PyTorch tinggal masukin aja torch.tensor dari nilai 6P array-nya. Ini. Nah, enter. Lebih seperti ini. Torch ini di tab-nya int64. Ini maksudnya int64 doang, ini aslinya np.int64. Bukan berarti memang data type-nya int64, tapi dia data type-nya 6p.int64. Cuman ya memang nanti kayak gitu. Dia kalau dalam menshowkan tidak menunjukkan kenampiannya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Oke, terus selanjutnya kita ada X sama dengan, terus kita terus tensor X. Begitupun juga kalau kita mau merubah X ke 6P, harus X dot 6P. Nah, cuman di sini aku mau nambahin satu catatan. Atau mungkin nanti aja ya, atau sekarang aja nggak apa deh. Nanti kamu akan pelajari bagaimana memasukkan tensor yang tadinya disimpan di memori berubah masuk
di GPU memori. Ya, tinggal menggunakan nanti parameter adalah x.CUDA. Cuman di sini untuk di runtime notebooknya aku no 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 no. Untuk di runtime notebooknya aku tidak menggunakan GPU, jadi operasi ini juga akan gagal. Dia tidak akan menggunakan GPU. Nah, kalau kamu x.CUDA dan kamu ingin merubah ke NumPy, harus dirubah dulu ke x.CPU, baru ke x.NumPy. Nah, ini baru bisa. Atau bisa juga seperti ini. x.CPU, NumPy. Karena dia nggak mau ngerubah, kan pada dasarnya NumPy itu disimpan di memori biasa, RAM lah. Kalian tahu RAM kan? Pada dasarnya semua variabel itu disimpan di RAM. Nah, kalau kamu masukinnya ke CUDA, dia akan dimasukin ke VRAM-nya GPU. Nah, itu harus kamu rubah dulu ke CPU, baru bisa kamu balikin ke NumPy. Kalau kamu langsung balikin ke NumPy, dia nggak mau. Karena pada dasarnya kalau kamu rubah ke CUDA, dia akan tipe datanya jadi beda. Tipe datanya akan menjadi CUDA float 32, kalau nggak salah torch.CUDA float 32 atau apa gitu, aku lupa. Nanti mungkin akan ada di pertemuan kedua, karena kita pertemuan kedua akan masuk ke neural network. Oke, tadi sudah kita run ya? Oh sudah, oke, sip. Oke, masuk ke selanjutnya, nanti tak save aja. Langsung masuk ke selanjutnya torch.math operation. Nah, di sini aku pengen buat data dummy-nya, yaitu 2 buah ND array, 1 kali 4, 1,2,3,4, 2,3,4,5. Ini kita run dulu. Nah, di sini aku pertama kita operasi dasar dulu ya, ada add, subtract, multiply, divide. Untuk add, kita bisa menggunakan torch.add atau kita bisa menggunakan regular. Kalau disebut regular expression nggak tepat, karena regular expression sudah dimiliki untuk sebuah apa ya, dimiliki untuk operasi teks. Mungkin operasi matematika biasa lah kita nyebutnya. Operasi matematika biasa juga bisa di Python, kayak plus, kurang, kali, bagi. Ini kita bisa add, subtract, multiply, divide. Pakai torch.add untuk menambah, kemudian torch.subtract untuk mengurangi, kemudian torch.mul untuk mengalihkan, dan torch.divide untuk membagi. Dan di sini sudah aku buat perbandingannya. Sama ya, 3579, 3579, 1111, 1111, 26, 12, 20, 26, 12, 20, dan bawahnya. Oke. Terus kita akan coba menggunakan statistical operation, kayak sum, average, standard deviation. Soalnya nanti ada modus juga, ada median. Coba kita cek ya, ada nggak ya torch.mode. Modus itu kan torch.mode. Oh ada. Built-in function or method. Torch.mode ini digunakan untuk mencari modus dalam sebuah data. Terus ada torch.min. Ada ya. Median sudah tak pakai tambang. Median. Ada. Sip. Sebenarnya gampangannya adalah kadang kalau kita ingin cari tahu sebuah function itu ada apa enggak, ketik aja masalah salah, nggak ada masalah, nanti nggak cari di Google. Karena ya ngapain juga dihafalin gitu, yang penting kalian paham. Pada dasarnya nanti kalau kalian belajar ngoding itu kalian nggak ngafalin notasi, tapi yang penting kalian paham aja alurnya. Nanti akan lebih mudah lah untuk kalian. Soalnya memang ada orang-orang yang luar biasa cerdas, luar biasa pintar, bisa ngoding hafal gitu. Tapi itu biasanya ngoding saintifik sih, nggak ngoding yang software engineering. Ya, so lah, whatever lah, nggak penting juga sih. Yep, I don't know. Oke, lanjut. Sum, kita bisa pakai terus sum A. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 10. Average-nya pakai torch.min. Ini harus di-convert dulu dari int ke float, karena kalau torch.min A dia nggak mau, karena dia mungkin dari library-nya langsung mengoperasikan di dalam objeknya.
Terus standard deviation juga torch.std a.float serupa. Nah, kayak gitu. Terus kita menggunakan matrix multiplication. Di sini aku matrix multiplication menggunakan ND array 2x2, tensor ND array. A sama dengan tensor kedua 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk matmul torch sendiri, kalian bisa menggunakan torch.matmul atau menggunakan operasi reguler yaitu A at B. Untuk nanti sendiri pun bisa menggunakan ini. Ini sebetulnya yang tak tulis di sini ada versi nampinya semua. np.matmul pun ada, cuman memang kalau kita pakai top iTorch kita bisa melakukan komputasi itu di CUDA. Bisa melakukan komputasi tersebut di CUDA. Jadi ya biar bisa lebih distributed. Kalau seandainya nanti kita akan ada materi pembahasan masalah batch di pertemuan kedua, insya Allah untuk distributed computing. Ya kurang lebih gitu. Mungkin distributed computing akan aku jelasin nggak akan terlalu dalam juga, karena juga ini level 1. Nanti kalau mau yang dalam-dalam, nantilah mungkin kalau aku berniat untuk membuat yang level-level selanjutnya, insya Allah aku buat, tapi aku nggak tahu. Oke, ini kita save enter dulu, kita running. Sensor 812, 12, 18, 812, 12, 18. Oke, somehow like that. Mungkin kalau kalian ngerasa penjelasan saya kecepatan, bisa kalian pause. Kenapa kok nggak ngetik aja bareng sama yang ikutin tutorial? Ya untuk efektivitas waktu aja sih dari sisi saya. Jadi biar videonya ada kepanjangan. Jadi saya sudah nyiapin materinya. Cuman kalau kalian lebih senang saya ngikutin kodenya, maksudnya saya ngikut ngoding bareng kalian, komen aja. Nanti mungkin saya pertimbangin hal itu. Nanti tinggal kalian suka yang mana. Oke. Terus kita akan membahas soal torch tensor grid. Apa itu torch tensor grid? Intinya dia digunakan untuk apa ya? Kalian tahu apa tuh namanya? Aku lupa namanya. Turunan. Kalian tahu turunan kan? Nah ini kayak gini. Aku lupa turunan bahasa Inggrisnya apa ya? Oh ya, differentiable. Di turunan lah. Ini di turunan ini ada di kalkulus. Mungkin kita belajar di kalkulus dan kita pelajari untuk biasanya untuk kalau di neural network itu pakainya nanti untuk backpropagation. Ini sebenarnya untuk memahami aja backpropagation itu seperti apa. Karena pada dasarnya backpropagation itu adalah terutama untuk gradient descent ya, itu terjadi operasi turunan dan segala macam. Aku pribadi bukan ahli di bidang optimasi. Aku hanya menggunakan saja seperti kayak SGD, stochastic gradient descent dan lain-lain. Aku belum ada niatan untuk mempelajarinya sampai dalam, ngapain aja. Kayak Adam optimization, Adam way, bla bla bla. Aku hanya lebih ke mempelajari kegunaannya aja daripada pelajari dalamannya. Karena aku juga, ya intinya neural network itu luas lah. Kalian bebas memilih belajar yang mana, mau dalamin yang mana. Oke, ini kita coba membuat 3 function y sama dengan 3x kuadrat ditambah 3x pangkat 3. Dan kita akan melakukan beberapa derivatif di per dx. Jadi y aksen sama dengan 6x tambah 9x kuadrat. Intinya turunan lah. Kalian belajar kalkulus. Fisika sih. Kalkulus ya kurang lebih kayak gitu. Di sini aku buat x-nya dulu. Di sini aku buat x-nya sama dengan 3 atau tensor 3 di type torch.float 32 request grad tuh. Kenapa harus torch.float 32? Karena dia meminta untuk parameter ini sebagai true harus di type-nya torch.float 32. Dia nggak mau kalau di type-nya itu long. Terus kita buat y-nya 3 kali x kuadrat ditambah 3x pangkat 3. Terus kita print y-nya. Terus y.backward ini maksudnya kita turunin. Terus kita print dy per dx, x grad-nya. Nah, 99 coba ya.
6 kali 3, 9, ditambah 9 kali 9, 81 tambah berapa? 6 kali 3, 18, sorry, 18 tambah 81, 99. Coba kalau kita y dot backward lagi ya. Bisa nggak ya? Y dot backward. Yang akan terjadi, aku nggak pernah nyoba. Oh, nggak mau. Oh, oke. Oke, selanjutnya let's make it even more complicated. Let's do Y sama dengan 3x pangkat 5 dikurangin 10W pangkat 4 ditambah 8Z. And then print dy per dx, dy per dy sama dy per dz. Di sini mungkin aku jabarin ya. Harusnya itu nanti dy per dx itu nanti sama dengan 5 kali 3 jadi 15 x pangkat 4. Terus yang ini kosong karena ini dianggap sebagai konstanta biasa. Ini juga dianggap sebagai konstanta biasa, maka nanti dikurangin 0 tambah 0. Oke. Nah, begitupun juga untuk dy per dw sama dengan 40, minus 40 pangkat 3. Terus untuk dy per dz sama dengan 8. Nah, lebih kayak gitu. Yang kita jalanin. Nah, coba kita cek ya. 1314. Bener nggak ya? Harusnya benar sih. 1314. Coba. Kayaknya salah ya. 1314. Coba kita cek dulu aja loh. 3 kali x pangkat 5. X-nya 3 kan padahal. Oke. 5-nya turun. Jadi ini mending kayaknya kita buka kalkulator aja. Pertama kita hitung dulu ya. 3 kali 3 pangkat, di sini nggak ada pangkat. Oh ini. Ya nggak gitu. Advanced mode. Ini aja deh. 3 kali 3 pangkat 5 kurangin 10 kali 3. W-nya berapa tuh? W-nya 1 pangkat 4 ditambah 8 kali 2. Oke. Terus ke 5. Betul. Sekarang kita coba cek untuk di prediksi apakah betul 5x pangkat 4, 15x pangkat 4, 1314 ya. Kok kelihatannya nggak 5 ya? Menarik. Oke, kita coba. 15 kali 3 pangkat 4. 215 ya malahan. Ada yang salah ya?
Loh, malah jadi 25, 29. Oh, I know, I know, I know, I know why. Nah, baru betul. Loh, itu emangnya kenapa? Eh, aku nggak tahu, tapi intinya ada bug di dalam program ini, dan aku nggak tahu kenapa. Aku nggak tahu penting apa nggak untuk aku cari, so mungkin nggak aku cari dulu. Somehow like that. Mungkin kalau kalian memang beneran masih penasaran, bisa langsung komentar itu kenapa. Nanti aku coba cari tahu, nanti aku coba jawab di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, terus sebetulnya kalian nggak perlu ngafalin semuanya sih untuk operasi ini. Cuman kalian perlu paham aja, matengin mindset soal how PyTorch work, how everything work, dan kalian bisa tinggal buka Torch documentation. Kalian pahamin aja, nanti kalian lama-lama akan paham sendiri. Ini kalian bisa cari. Contoh, aku pengen cari Torch.sum. Ada macam-macam. Cuman kalau aku pribadi, nggak, aku nyarinya nggak di sini sih. Aku biasanya nyarinya langsung di Google Torch.sum. Oh, ada. Nanti tinggal aku buka di sini gitu. Sama aja sih. Bebas. Kalian mau pakai cara yang mana? Oke, mungkin pertemuan pertama itu dulu dari saya. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan karena juga ini masih saya mencoba awal-awal untuk mengajari menjadi seorang lecturer. Ya, mungkin kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang mau tanyain, silahkan tanyakan aja di kolom komentar. Eh, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.